Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Per hari ini banyak maraknya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia saat ini. Maka dari itu kami membuat judul respon masyarakat sekitar tentang eksistensi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia saat ini. Emang apa sih HAM itu? HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun karena melekat pada setiap orang tanpa memandang suku, agama, ataupun status. Apa saja sih contoh pelanggaran HAM? 1. Pembunuhan besar-besaran, yaitu genocide. Contohnya yang sedang terjadi di Palestina. 2. Perusakan kualitas lingkungan, yaitu ecocide. Contohnya penebangan liar yang terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting pada tahun 1999. 3. Pemerintahan otoriter, yang dimana otoriter adalah jenis kepemimpinan yang mempertahankan kekuasaannya. Contohnya pemerintahan di Korea Utara. Dasar hukum HAM. Di Indonesia, HAM dijamin di dalam Undang-Undang 1945 di dalam pasal 28A sampai 28J. Juga ada pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan juga Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau UDHR dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Franklin D. Roosevelt, dia adalah presiden pertama yang menjabat pada permulaan abad ke-20 yang mencetuskan atau memformulasikan 4 macam hak-hak asasi yang bisa disebut dengan the four freedom. Freedom of religion, di mana manusia memiliki hak untuk memilih agama selama masa hidupnya. The freedom of fear, di mana manusia memiliki hak untuk bebas dari rasa ketakutan. The freedom of want, di mana manusia memiliki hak untuk bebas dari kemelaratan. Hal inilah yang menjadi inspirasi Declarations of Human Rights pada tahun 1988, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama ini ku menanti yang ku. Ya, di sini kami sudah bersama dengan masyarakat yang kami temui di Kota Lama ini untuk diwawancara. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Yudi. Menurut Mas Yudi, apakah HAM sudah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat? Menurut saya sih belum sepenuhnya ya. Banyak dari masyarakat itu belum tahu apa saja hak-hak yang mereka miliki. Kalau sarannya agar HAM ini dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat itu gimana, Mas? Kalau menurut saya sih diadakannya edukasi soal HAM ya. Kemudian masyarakat itu harus jeli dan terus mencari informasi di media sosial maupun penyuluhan itu soal tentang HAM. Kemudian kalau bisa itu edukasinya itu lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi lebih relevan dan itu lebih dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Menurut saya seperti itu. Oh gitu. Makasih ya, Mas, untuk ini wawancaranya. Ya, sama-sama, Mbak. Di sini kami bertemu dengan masyarakat yang lain. Dengan Mas siapa ini? Mas Fatah. Oke, jadi di sini aku akan tanya tentang gimana sih peran masyarakat dalam mencegah pelanggaran HAM. Masyarakat ya, Mbak. Peran masyarakat itu sendiri bisa dimulai dengan kayak menghargai hak orang lain terlebih dahulu gitu loh. Menghargai hak sama manusia, tidak melakukan diskriminasi, dan juga berani melapor ya jika melihat pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita. Lalu apa saran Masnya biar HAM ini nggak terjadi ke depannya? Sarannya ya mungkin itu mengajak kayak masyarakat gitu kan, kayak saling menghargai gitu, menghargai perbedaan, jangan kalau berbeda suku, ras, budaya, tapi kita harus tetap rukun, saling menghargai seperti itu. Terima kasih ya, Mas. Mas apa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Mas Fatah. Terima kasih. Jadi kita selanjutnya bertemu dengan masyarakat, dengan Mas siapa? Pasti, Mbak. Aku mau nanya nih, apakah Anda merasa Anda tidak terpenuhi? Pernah sih gak dipenuhi, contohnya tuh seperti kayak apa ya, perlakuan saya dengan orang itu tidak adil di lingkungan umum.
Jadi apakah solusinya itu? Mungkin solusinya untuk masyarakat Indonesia ya, untuk mencegah hak asasi manusia terpenuhi itu ya kita melakukan penyuluhan, melakukan kayak apa ya, webinar-webinar untuk masyarakat Indonesia sih. Oke, terima kasih. Oke, kami sekarang dengan orang selanjutnya. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Alek. Mas, contoh pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM Yang saya ketahui adalah adanya kekerasan, terus ada diskriminasi serta pembatasan kebebasan untuk berpendapat. Ada nggak Mas cara mengurangi pelanggaran HAM tersebut? Ada sih, yaitu dengan penegasan yang secara adil, lalu pengawasan aparat, terus peningkatan edukasi untuk HAM, serta menuntaskan kasus HAM secara tegas. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya mohon maaf untuk penonton video ini karena kualitas kamera menurun dikarenakan kamera sebelumnya lowbat. Jadi di sini saya menggunakan HP kamera lain. Dan di sini saya bertemu dengan masyarakat selanjutnya yang akan saya wawancarai mengenai HAM di Kota Lama. Sebelumnya siapa Mas namanya? Perkenalkan, nama saya Wisnu Hidayat. Mahasiswa apa pekerja Mas? Saya mahasiswa kebetulan Mas. Mahasiswa kampus mana Mas? Saya dari Undip kebetulan ya. Jurusan? Saya jurusan oceanografi. Oceanografi. Oke. Di sini saya mau tanya Mas soal pelanggaran HAM yang sedang ramai dibincang-bincang di dunia, terutama juga di Indonesia, mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel dengan Palestina. Gimana Mas? Oh oke. Menurut saya itu termasuk genosida ya Mas. Jadi banyak warga sipil itu yang diadili tanpa keadilan yang jelas lah. Jadi itu kayak secara itu dipenjara tanpa adanya pengadilan dulu. Terus itu banyak serangan-serangan militer dari tentara Israel terutama ya. Itu mengirimkan rudalnya itu secara masif gitu. Jadi banyak infrastruktur sipil maupun banyak korban, terutama anak-anak, terus tenaga medis, jurnalis itu banyak yang meninggal dunia. Terus juga terutama ini ya pemblokadan Gaza itu jadi tuh kayak apa ya namanya dikepung, jadi kayak relawan-relawan yang mau masuk untuk membantu itu malah kayak nggak dibolehin gitu sama Israel. Itu menurut saya nggak pas sih Mas. Oke. Ya, berarti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel itu pelanggaran super berat ya Mas? Iya, itu super berat Mas. Bahkan itu dunia seolah tutup mata ya Mas. Wah, tutup mata dari yang dilakukan oleh Israel ya? Iya, seolah-olah seperti mendukung gitu. Oke. Untuk dari masalah ini ada saran nggak Mas dari Mas soal pelanggaran HAM biar kedepannya nggak terjadi lagi kayak gini Mas? Menurut saya itu terutama lebih dipertegas ya Mas. Jadi kayak jangan menutup mata lah. Kita harus membuka mata bahwasanya ada jutaan nyawa yang harus diselamatkan. Terus juga banyak anak-anak yang seharusnya sekolah itu malah menjadi korban dari genosida tersebut. Oke, berarti lebih kayak memberikan kesempatan untuk memblokade sebuah pelanggaran HAM ya Mas? Iya bener Mas, kayak gitu Mas. Ya udah, terima kasih ya Mas. Siap, sama-sama. Halo semuanya, selamat siang. Kami sudah berpindah tempat dan sekarang kami sedang berada di Universitas Semarang, dan di sini kami akan menanyakan kepada beberapa mahasiswa dan mahasiswi. Dan di sini ada Mas siapa kalau boleh tahu namanya? Nama aku Firdana. Mas Firdana. Mas, saya tuh mau tanya, Mas tahu nggak sih penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari itu gimana aja? Kalau menurutku HAM itu sih sangat penting karena setiap manusia itu mempunyai dasar apa ya, kayak perlindungan dalam hidup gitu. Pasti kan manusia selalu dilindungi kan. Nah itu cukup penting banget. Oh gitu, baik. Oh ya Mas, saya mau tanya satu lagi. Menurut Mas Firdana, saran atau masukan biar orang-orang tuh tahu kalau HAM tuh dalam kehidupan sehari itu sangat penting. Oh, kalau dari saran gue sendiri kan HAM itu kan apa ya,
datang dari diri kita sendiri kan. Nah itu harus dimulai dari lingkungan kita, kayak kesadaran diri terhadap lingkungan, terus kemasyarakatan, dan apa ya, kayak hal-hal kecil kayak gotong royong gitu. Kita itu harus punya hak asasi lah sebagai manusia gitu. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya sangat menarik ini. Ya, di sini kami bertemu dengan mahasiswi selanjutnya yang akan kita wawancari soal HAM. Dan kini kita berada di Universitas Semarang dan dengan siapa, Mbak? Ani. Mbak Ani. Ya Mbak, di sini saya mau bertanya soal HAM yang dimana apabila ada pelaku pelanggaran HAM berat ataupun ringan yang masih hidup di masyarakat umum, apa hal yang harus dilakukan sebagai kita masyarakat umum? Mungkin hal yang bisa dilakukan untuk kami masyarakat umum membantu mengawal kasusnya ya, mungkin sampai si korban mendapatkan keadilan dan si pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Lalu aku mau tanya satu lagi Kak, apabila kakaknya bertemu dengan pelaku tersebut, apa yang kakak lakuin kepada pelaku? Seperti yang saya bilang tadi ya Mas di awal, mungkin saya akan memviralkan kasusnya dan mungkin jika bertemu dengan orangnya langsung, saya bisa melaporkan orangnya ke pihak yang berwajib. Oke, oh yaudah, makasih ya Kak. Ya, di sini kami sudah bersama dengan mahasiswa yang akan kami wawancarai di Universitas Semarang. Dengan Mbak siapa? Mailani. Menurut Anda, bagaimana pandangan tentang pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Oke, sebenarnya pemerintah sudah memiliki kerangka dan kewenangan yang kuat untuk menangani pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Mungkin tetapi cara implementasinya belum optimal dan memerlukan komitmen antara politik, transparansi dan keberanian untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM tersebut. Lalu apa saran Anda agar masyarakat dapat memahami HAM dengan baik? Mungkin beberapa lembaga bisa berkolaborasi untuk melakukan suatu sosialisasi untuk pemahaman kepada masyarakat, yaitu melakukan edukasi pemahaman sejak dini, serta mungkin masyarakat juga bisa saling menghargai dan memahami satu sama lain sehingga tidak terjadi pelanggaran. Makasih Mbak. Di sini kami bertemu dengan mahasiswa Universitas Semarang yang akan kami wawancarai. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Ali Akbar. Di sini aku mau bertanya tentang menurut Anda apakah masyarakat sudah cukup sadar tentang pentingnya penegakan HAM? Untuk masyarakat sendiri, dengan banyaknya kasus yang sudah dikawal dengan masyarakat, bisa dibilang masyarakat sudah lumayan sadar dengan kasus HAM yang ada. Gimana masyarakat sadar tentang pentingnya HAM? Bisa dimulai dengan hal kecil saat di sekolah banyak terjadi aksi bullying, dari bimbingan orang tua mungkin bisa diperbaiki di situ. Terima kasih Mas. Sekarang kami dengan mahasiswa USM selanjutnya. Dengan Mas siapa? Rama. Mas, menurut Mas pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonesia apa Mas? Mungkin menurut saya karena pertama kekurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri, kedua mungkin lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Mungkin. Kalau ada nggak Mas saran buat pelanggaran HAM mengurangi atau mencegah lah? Yang utamanya mungkin ya kesadaran diri sendiri mungkin agar tidak terjadi pelanggaran HAM selanjutnya. Mungkin saran saya itu. Terima kasih ya Mas Dika. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 responden dari 5 mahasiswa Universitas di Semarang dan 5 masyarakat umum di Kota Lama Semarang, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mayoritas responden mengetahui bahwa pelanggaran HAM masih banyak terjadi di Indonesia. Contohnya seperti diskriminasi, kekerasan aparat, lalu pembatasan kebebasan berpendapat dan juga kurangnya perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan.
Kedua, tingkat pemahaman responden berbeda-beda, terutama antara mahasiswa dan masyarakat umum. Mahasiswa umumnya lebih memahami konsep HAM berdasarkan teori, sedangkan masyarakat umum lebih memahami HAM berdasarkan pengalaman kehidupan sehari-hari. Tingkatkan. Maka dari itu mereka merasa edukasi tentang hak-hak dasar perlu ditingkatkan dan dari lingkup pendidikan maupun lingkup masyarakat. Terima kasih. Masyarakat menyadari bahwa penegakan hukum terkait HAM masih lemah. Dari hasil wawancara kami kemarin dapat kita simpulkan bahwasannya masyarakat umum ataupun mahasiswa sudah sadar akan pentingnya HAM dan juga kebrutalan pelanggaran HAM itu sangatlah tidak baik dan juga sangat-sangat berbahaya. Dan hanya perlu kita perhatikan di sini adalah pentingnya sebuah keterlibatan dan juga lebih memahami soal HAM, entah pemahaman ataupun juga pelanggaran-pelanggarannya, sehingga kita bisa terhindar dari pelanggaran HAM maupun menjadi pelaku pelanggar HAM. Kita bisa hidup rukun bersama dengan kita saling menghargai hak asasi manusia kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Mula kita balik. Kalau kita mati dalam makan. Semangat, kita semangat. Masa mau lewat lagi. Pulang sudah, mau pulang. Jangan usah pulang sebelum lewat. Boleh pulang kah? Boleh pulang. Boleh pulang. Boleh pulang kalau sudah pulang. Boleh. Dia baik kita dia ada pada saya. Kamu sudah tahu malu. Kamu sudah kabinatan di kemoran. Mau pulang. Masa kamu tidak tahu dia nama? Orang disuruh kemarin kamu tidak tahu nama. Bagaimana? Aku tipu saja nih. Masa kamu tidak tahu dia nama? Itu tadi kita yang datang. Hukum sama hukum. Masa orang suruh kamu tertulis nama sama saja baku tipu. Besok kita makan pun nanti besok. Ini baju sudah menentukan. Ini saya sekarang ini kita bicara baik-baik, besok mau datang. Saya tetap kondisi juga. Saya tetap pulang. Minta maaf. Kamu ini soal ini bisa ada saya minta maaf, Kak. Ini luka. Tadi mau ngambil sayur. Ambil sayur sudah pulang, kenapa lewat malam? Ada tadi anu. Iya terus kenapa lewat? Kenapa mesti lewat itu palang? Kita tidak mau lompat butuh. Payang tak. Yang kita mau sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tunggu bersama, sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati
sayang